Prinsip yang namanya Ekaristi itu berbagi dan harus bisa dinikmati oleh semua orang, semua lapisan dan sebagainya. Maka semenjak awal pun kepanitiaan ini juga dibagi bukan berdasarkan struktur dewan atau dewan paroki yang harus nangani, tetapi justru adalah perwilayah. Tugas pokok dari panitia ini adalah membantu Pastor Progi dalam merayakan Paskah atau bukan suci Paskah ini agar tertib, lancar, aman, dan damai. Jadi apa yang sudah dituangkan dalam perencanaan, ide-ide dalam Natal maupun Paskah ini dilaksanakan sesuai dengan program yang telah digariskan. Saya biasanya memberi pengarahan sebentar aja, tidak terlalu lama, mereka berproses sendiri. Justru saya mengingat dari mereka itu adalah masing-masing orang itu belajar. Apalagi tema APP sekarang adalah menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, dengan demikian mereka ambil bagian dan singkatnya satu, saya itu senantiasa punya moto memanusiakan manusia secara manusiawi. Jadi bagaimana tidak hanya orang-orang tertentu yang harus ambil bagian seperti dewan, tetapi semua saja, bahkan melibatkan semua saja. Dan memang hal ini butuh perjuangan yang panjang. Bagaimana umat itu rasa handar beni, rasa memiliki saya sekata itu harus sungguh-sungguh diciptakan lebih dahulu, difokuskan lebih dahulu, dibuat demikian lebih dahulu, dan akhirnya memang tertuang. Menjadi pastor paroki yang pertama harus dilihat itu adalah orientasi. Jadi dalam orientasi ini pun aja saya biasanya pengalaman saya 3 tahun itu harus orientasi. Dan dari orientasi itu biasanya menemukan kunci-kunci. Orang ini bisa menggerakkan dan lain sebagainya. Dan itu pun kalau dilihat, boleh jujur aja, harus berterima kasih banyak pada yang namanya orang-orang muda. Karena di sini dan sebagainya justru mereka seringkali tanpa mereka sadari berproses, seringkali kepastoran, diajak omong, menemukan yang ide-ide gendeng yang kadang-kadang ya mungkin tidak disadari akhirnya bisa berguna. Dari mereka itu penuh energi, dari kreatif-kreatif itu akhirnya muncul dan dipadukan satu sama lain dan sebagainya. Dengan adanya tokoh-tokoh kunci yang ada dan sebagainya itu digerakkan, saya yakin baik itu melalui ketua lingkungan dan sebagainya, asal diberi pemahaman dengan jelas dan sebagainya, pasti mereka mau. Ada beberapa kegiatan yang dirancang oleh pastor propi kami, Prof. Fajar, yang sangat kreatif. Yang di Kamis Putih ada selain membasuh Rasul, di sana memang Rasul ditugaskan setahun penuh untuk lebih berkarya di dalam umat. Yang namanya ritual atau liturgi pencucian kaki itu justru terjadi itu kebiasaannya
Ya sudah, Kamis Putih selesai. Lalu makna merasulnya itu bagaimana? Maka ketika seksi liturgi memilih orang-orang dan sebagainya, akhirnya saya ganti. Saya memulai dengan yang namanya orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang mau menggerakkan, orang-orang yang mau memperhatikan. Jadi kunci pertamanya adalah saya memilih rasul ini bagaimana mereka itu bertugas setahun merasul. Maka dalam upacara Kamis Putih kemarin itu saya membagi 3 bagian. 1, sebelum yang namanya rasul itu dilantik, nanti pelantikannya tentu pada waktu harus meniru Yesus sendiri, yaitu pencucian kaki. Yaitu setelah saya beri khotbah dan sebagainya berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Nah, mereka itu justru saya belikan salib khusus, di mana salib khusus itu masing-masing mendapatkan 1, dan salib itu saya berkati lebih dahulu. Setelah salib itu saya berkati, terus diadakan janji rasul, antara lain soal keimanan, soal kesetiaan, soal komitmen memperhatikan umat, tidak mengadili umat, bahkan berani mau dalam yang namanya hidup dalam soal etika, moral, dan iman Katolik. Siapkah saudara melayani umat dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih? Ya, saya siap. Bersediakah saudara berlaku jujur serta berusaha memperjuangkan kebenaran dan keadilan? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengikuti jejak para rasul dan melaksanakan tugas rasul dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya. Tentunya orang-orang yang dipilih ini saya tahu bukan orang baik, tetapi mereka mau berproses. Sebagaimana kita pun juga sama. Justru Allah itu memilih rasul-rasulnya, atau Kristus memilih rasul-rasulnya bukan dari orang-orang yang hebat, bukan dari sinagoga, bukan dari Farisi, bukan alitar, justru dari orang terpinggirkan yang hidupnya tidak karu-karuan. Nah, diharapkan mereka itu berproses menuju kesempurnaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Maka dalam upacara kemarin itu 1, ada pemberkatan salib yang saya sebut salib perutusan, di mana salib itu nanti disematkan di dada sebelah kiri jantung, diharapkan itu menjadi denyut nadi, dikuatkan dengan kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, mereka harus janji rasul yang saya sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah pelantikan, dan dalam pelantikan itulah mereka resmi menjadi rasul. Dan yang keempat pun akhirnya salib tadi disematkan di dada sebelah kiri. Pun besok berikutnya adalah mereka pun para rasul ini selain memperhatikan umat seluruh paroki, juga dia mekader kira-kira siapa yang menjadi rasul berikutnya. Jadi seksi liturgi besok tahun depan itu tidak usah mencari siapa rasulnya siapa, karena mereka sudah punya calon sendiri. Nah, saya berpikirnya gini, oke, tahun ini 12, anggap aja lah 12 orang itu mau peduli, tahun berikutnya 12, tahun berikutnya 12. Niscaya rata-rata masing-masing orang itu nanti akan berkesan bahwa dirinya akan pernah menjadi rasul. Dan itu saya harapkan. Dan tugas mereka bukan mengorganisir, bukan. Karena Dewan Paroki, Ketua Lingkungan, dan sebagainya sudah ada. Tugas mereka hanya 1, memperhatikan umat, mengunjungi, dan sebagainya. Itu saja. Dan nanti para rasul ini diadakan pertemuan setiap 2 minggu sekali dengan pastor paroki, ya diisi kisah kitab suci. Mereka mungkin men-sharingkan pengalaman mereka berjumpa dengan orang-orang sebenarnya. Singkatnya, rasulnya adalah berusaha menemukan Kristus yang bangkit di tengah-tengah kehidupan umat dan masyarakat sekitar. Kehendak kita dengan kehendak. Lihatlah ia sendiri kekal ketakutan dalam Tuhan. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Kemudian di Jumat Agung ini juga ada sedikit lain, juga ada setelah
penciuman salib ini penaburan bunga pada peti mati memang maknanya akan lebih berkesan bahwa sengsara wafat dan kebangkitan Yesus akan menumbuhkan tambahan iman kepada umat untuk bertobat beriman. Saya itu berawal berpikir gini, Pasio itu kok hanya 3 orang. Ya enggak tahu apakah dengan liturgi ini saya dibenarkan, tidak tahu dan sebagainya. Saya eksperimen saja. Saya berpikir Pasio ini apakah harus 3 orang? Karena saya melihat belum ada dikatakan bahwa Pasio itu harus 3 orang. Ataukah saya tidak tahu? Ataukah saya tidak membaca? Tapi saya berpikir gini, bagaimana ya supaya ini Pasio ini hidup? Akhirnya sudahlah, jauh sebelumnya, setahun belum sebelumnya adalah saya memilih beberapa orang yang bisa menyanyi. Coba ini kamu beranikan, kamu bagi. Dan memang mereka latihan sungguh luar biasa. Karena ini bukan didramakan, diomongkan, tapi mereka harus menyanyikan sesuai dengan not, harus diekspresikan, harus yang namanya ganti peran dan sebagainya, melibatkan banyak begitu orang. Dan sungguh ternyata Roh Kudus itu memang bekerja lain. Saya melihat latihan terakhir itu justru kadang-kadang hanya bisa berdoa, Tuhan biarlah mujizat itu terjadi. Tetapi justru di luar dugaan saya, justru ketika Jumat Agung itu Roh Allah itu sungguh-sungguh bekerja dan ekspresi mereka lebih baik daripada latihan. Hal ini merupakan hal baru sehingga tidak membosankan. Dari beberapa tahun-tahun yang lalu, kalau Pasio dilakukan hanya berdialog antara 3 orang, padahal yang dilakukan sekarang ini dalam bentuk visualisasi atau operet, sehingga hal yang betul-betul membuat mereka merasa terkesan. Malah selama pelaksanaan Pasio yang divisualisasikan itu ada beberapa ibu yang bisa menghabiskan tisu, ya bisa menghabiskan, betul-betul mereka sangat terharu. Jadi dengan gambar-gambar itu kami mengambil kesimpulan sementara ini masyarakat atau umat Katolik di Paroki Maria Ratu Kami Lumajang ini sangat terkesan. Setelahnya diadakan penghormatan salib. Dalam penghormatan salib itu memang saya menaruh orangnya setiap kali yang namanya setelah mencium salib dia harus tabur bunga. Dan dalam tabur bunga itu tabur bunganya di dalam peti. Dan peti ini sengaja saya beri kaca. Dengan harapan orang senantiasa saya katakan, sebelum Anda menabur bunga, coba berdiri di depan peti itu. Lihat siapa yang kamu tabur. Tentu orang akan melihat itu adalah tubuhnya. Itu adalah wajahnya. Sebenarnya dalam yang namanya Jumat Agung yang perlu ditaburi bunga duka adalah diri kita. Diri kita yang terperosok dalam dosa yang sungguh-sungguh sampai mengorbankan Allah sendiri, itu yang ditaburi. Awalnya dulu ketika ini sudah terjadi 2 tahun, awalnya mereka dulu itu orang mengatakan Roma itu apa-apa dan sebagainya. Dan mereka saya suruh setelah mereka tabur bunga saya tanya, para saudara, Anda tadi dalam menabur bunga Anda melihat siapa? Diri saya Romo, diri saya Romo. Ya itulah keegoanmu, egosentrismu, keakuanmu yang sakarabe dewi, itu yang harus ditaburi. Diharapkan kamu itu mati nanti bangkit bersama Kristus. Kemudian di Sabtu Suci juga ada diiringi gamelan dengan aransemen dari Pusat Liturgi Katolik yang berlatar belakang budaya Using. Ini memang jadi inilah liturgi yang mendekatkan diri kepada umat. Jadi apa yang sudah disampaikan pastor paroki ini kita bersama panitia, bersama umat selalu mensosialisasikan, dan kita juga latihan 3 bulan sebelumnya, sehingga apa yang sudah kita sosialisasikan kepada umat ini banyak mendapatkan dukungan dari umat, sehingga lebih mendekatkan kepada budaya umat, sehingga akhirnya akan lebih mendapatkan makna sendiri bagi umat, makna pasca pertobatan dan cinta kepada sesama manusia.
mengharapkan kerjasama antara umat Katolik yang berada di Banyuwangi. Kebetulan umat Keminteran itu Romo Fajar pada saat beliau bertugas di Banyuwangi itu ditunjuk sebagai sesepuhnya, bekerja sama dengan Paul Widiawan dari Jogja. Bagaimana sih caranya bisa membentuk musik yang dipergunakan untuk gereja berbau budaya asli daerah ke daerah. Akhirnya terbentuklah beberapa musik liturgi yang berciri khas Keminterenan yang dibawakan pada malam Paskah di malam. Puji Tuhan bahwa apa yang sudah kita sebut liturgi Lumajangan ini, 2 tahun terakhir ini umat semakin banyak yang datang ke gereja, beribadah ke gereja dengan liturgi Lumajangan. Jadi mendekatkan diri pada budaya masyarakat. Ide-ide yang dilakukan oleh pastor paroki memang banyak menyedot, terutama di Natal, Paskah maupun hari yang lain. Dan memang kita di Dewan Pastoral ini melakukan sosialisasi penuh kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dari pastor parokinya, sehingga apa yang sudah dituangkan dalam kegiatan maupun program ini bisa berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan bahwa dalam 2 tahun ini umat semakin banyak yang kembali ke gereja. Dulu ketika saya di Banyuwangi, kebetulan saya adalah penjaga adat Osing. Lama memang gereja tidak pernah berdekatan bersentuhan ini, tetapi justru dengan adanya budaya Osing saya mencoba masuk dan akhirnya dipercaya menjadi tetua adat. Bahkan Uskup Monsinyur Pandoy sendiri mendapat gelar kehormatan, yaitu menjadi Pinesepuh Osing, di mana itu belum pernah diberikan kepada orang di luar Osing. Dan ini merupakan penghargaan dari suku Osing kepada gereja Katolik. Nah, baru setelah mereka dengar, yang justru datang pertama kali kepada saya, kebetulan saya waktu setelah itu pindah di Lumajang, adalah dari pusat musik liturgi, di mana di situ ada Romo Prayer, Paul Widiawan, dan Pak Agus. Mereka datang bagaimana? Apakah kami bisa lokakarya dan sebagainya? Dan terjadi lokakarya itu memang diselenggarakan pusat musik liturgi itu mengadakan di Osing sana. Nah, kebetulan salah satu umat yang namanya Bu Budi di sini juga ikut lokakarya. Maka saya hanya katakan, Ibu sudah dibayari oleh gereja ikut lokakarya. Sekarang Ibu bisa nyanyi, tolong ini diterapkan kepada umat dan besok ditampilkan ketika Paskah. Dan memang tidak mudah, karena kadang-kadang level lafal Jawa dengan Osing itu berbeda. Tapi ya minus malum, tapi mereka justru bisa tampil bagus. Itu saya kira. Nah, dari situ kemarin memang ketika kita inilah gunanya istilahnya gereja membuka wawasan yang dicanangkan Konsili Vatikan kedua, justru dalam Nostra Aetate itu, di mana justru kita bisa merangkul. Yang namanya dialog agama itu bukan dialog akidah atau iman, enggak. Justru dalam dialog karya, seperti kemarin aja, mereka pun juga tidak segan-segan masuk dalam gereja, karena mereka sungguh-sungguh saya diorangkan. Prinsip pertama tadi adalah memanusiakan manusia secara manusiawi. Sudah, siapapun itu dimanusiakan secara manusiawi, dia pun akan mengerti. Nah, dari situ terjalin relasi dan sebagainya. Bahkan kemarin ada beberapa orang yang ngendang, yang main iting-iting, yang mainnya namanya gambang, yang namanya juga siter dan sebagainya. Itu bukan orang Katolik. Dan mereka itu bahkan punya kerinduan, kapan saya diajak lagi dan sebagainya. Itu selesai mereka sama-sama rokokan, ngopi bareng dan sebagainya, duduk di sana. Prinsip saya itu satu. Bagi saya seluruh umat itu sama, artinya begini. Pun kepada umat pun saya menanamkan, gereja itu umat Allah. Ketika bersama Anda, saya itu umat. Tapi ketika untuk Anda, saya itu pastor. Itu saja. Jadi tidak usah terlalu pusing-pusing dan sebagainya. Nah, pesan saya pun juga sama. Ini yang seringkali kurang disadari oleh umat, bahkan juga oleh para romo. Kalau tidak hati-hati,
Justru lo memang beragama iman Katolik ya imanmu, tapi justru kita juga harus menghargai iman orang lain. Saya itu pun senang dengan yang namanya prinsip dalam Al-Quran itu yang dikatakan lakum dinukum waliyatin. Artinya apa? Agamamu agamaku, agamaku agamaku. Aku menghormati kamu, kamu menghormati aku. Itu yang tertuang dalam Al-Quran dan seringkali itu yang menjadi wacana tersendiri. Dan mereka pun satu dua tadi ketika ketemu saya, tidak ada persoalan dan merasa enjoy dan sebagainya. Enak ya Romo kalau gini, ya enak memang. Kenapa ribut-ribut dan sebagainya. Orang mendengarkan kitab suci bagus, membaca kitab suci baik. Tapi bagaimana kitab suci itu akhirnya menjadi hidup mereka? Yang jelas sesuai dulu pernah disidangkan dalam sidang KWI adalah bagaimana punya metode gini, bagaimana kita menciptakan narasi. Pun kalau dilihat Jumat Agung yang pagi Jalan Salib itu diperankan oleh anak SMP dan SMA, SMPK Barawidya dan SMAK Sugio Pranoto. Awalnya mereka omong dengan saya, ya Romo kami gini, saya katakan, kamu itu orang-orang muda, punya semangat yang sebagainya, masa mau menjalankan seperti ini dan sebagainya. Mbok ya dijalankan yang bagus dan sebagainya, diperankan yang bagus, ya didramakan. Bahkan kemarin pun ketika Jumat Agung Jalan Salib, yang jadi Yesus itu bukan orang Katolik, itu orang Muslim. Jadi siswa SMAK Sugio Pranoto yang Muslim, dan dia senang dengan memerankan lebih bagus, bahkan dia mungkin lebih bagus dari seandainya memerankan orang Katolik. Itu satu. Yang kedua, jadi singkatnya mau saya katakan gitu, saya mau membuat pengalaman yang berarti melalui narasi. Sekurang-kurangnya begini, ketika nanti tahun depan Jumat Agung dia akan, oh aku dulu jadi ini, aku dulu jadi ini. Itu adalah pengalaman yang tidak pernah dilupakan. Orang mungkin menyentuh pengalaman sederhana, wah aku terkesan dengan itu, mungkin lupa. Tapi ketika dia diperankan seperti itu, entah menjadi Yesus, Al-Qudsus, Maria, memang biayanya itu tinggi. Tetapi apalah artinya biaya ketika justru pengalaman, justru Allah bercerita dalam diri mereka. Karena zaman sekarang itu orang berbicara tentang Allah itu mudah, tapi orang bercerita tentang Allah itu tidak mudah. Karena apa? Kalau orang berbicara tentang Allah banyak buku, internet pun juga banyak. Tapi orang bercerita tentang Allah itu harus dialami, harus dihidupi, baru bercerita. Aku dipanggil untuk menjadi manusia pembelajar seumur hidup. Kita maknai makna Paskah pada tahun 2014 ini sebagai pembelajaran kita diri sendiri. Seumur hidup kita memaknai sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga apa yang sudah kita lakukan, kita laksanakan, seluruh umat akan menjadi pembelajar seumur hidup. Selama kita hidup diberikan nafas oleh Allah, belajar itu tidak ada selesainya. Dan belajar ini justru yang paling tinggi adalah justru kita harus belajar bagaimana Allah itu mencintai kita. Kami atas nama Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki Maria Ratu Damai Lumajang mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh umat Kristiani dan Katolik seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan Paskah ini, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita mendapat rahmat yang berlimpah, akan mempertebal iman kepercayaan kita kepada ajarannya. Amin. Saya mengucapkan kepada seluruh umat Paroki Maria Ratu Damai Lumajang dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu selamat Paskah. Semoga Paskah ini pun akhirnya menjadi tolok ukur keimanan kita, karena sebenarnya dari peristiwa Paskah ini satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu itulah
jati diri mengapa kita menjadi Katolik. Singkatnya kalau kita ditanya, mengapa kamu jadi Katolik? Karena Yesus Kristus pernah menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Terima kasih, berkatalah.